Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kecerdasan artifisial kami dengan judul Prediksi Harga Sewa Airbnb di Kota Sydney menggunakan Linear Regression, Random Forest, dan Artificial Neural Network atau ANN. Dengan anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Grace Pinaledina, dan rekan saya Aida Nursal Sabila, serta Gracia Maranata. Untuk pemateri pertama, saya serahkan kepada Aida. Jadi untuk gambaran ide proyek yang akan kita lakukan ini, jadi di Kota Seattle, harga sewa Airbnb cukup bervariasi karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Hal-hal ini kadang menyulitkan pemilik maupun penyewa dalam menentukan harga yang pas. Penelitian ini mencoba memprediksi harga sewa dengan menggunakan beberapa metode, yaitu linear regresi, random forest, dan artificial neural network. Nah, kami juga melihat bagaimana performa model berbeda ketika ada data bersih dan data yang masih mengandung outlier. Nah, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu menentukan harga sewa yang lebih akurat dan objektif. Nah, berikut ini adalah alur penelitian yang kami lakukan secara keseluruhan. Pertama, penelitian ini dimulai dari pengumpulan data set Airbnb, di mana datanya kami ambil melalui Google. Setelah itu, dilakukan exploratory data analysis atau EDA untuk memahami karakteristik data dan melihat pola hubungan antara fitur dan harga sewa. Selanjutnya, dilakukan pra-pemrosesan yang mencakup pembersihan data, penanganan missing value, serta normalisasi agar data siap digunakan. Nah, selanjutnya, data set dibagi menjadi dua kondisi, yaitu dengan outlier dan tanpa outlier. Nah, pembagian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana outlier mempengaruhi performa model. Tahap berikutnya, dilakukan pemodelan menggunakan tiga metode, yaitu linear regression, random forest, dan ANN. Nah, metode yang sudah dilatih ini kemudian dievaluasi menggunakan MAE, RMSE, dan R kuadrat sebelum akhirnya dilakukan analisis hasil dan penentuan metode terbaik. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penentuan metode. Jadi untuk metode pemodelan ini sendiri tadi ada tiga yang disebutkan, linear regression, random forest, dan artificial neural network atau ANN. Nah, di sini kami akan menjelaskan kenapa kami memilih ini. Yang pertama, modelnya mana dapat dipahami dan pastinya ini berhubungan dengan garis linear antara fitur X yaitu variabel independen dan harga sewanya dependen. Nah, selain itu model ini juga bisa digunakan sebagai pembanding dari antara model-model lain dan setelah diprediksikan itu biasanya model ini itu tidak memiliki akurasi yang lebih baik dibanding random forest ataupun ANN karena keterbatasan dari fitur-fiturnya itu sendiri yang tidak linear. Terus kemudian ada random forest. Nah, random forest ini mampu mengenali pola non-linear dan data yang kompleks. Jadi dia bisa menghandle datanya yang non-linear. Dan dia juga berupa sebuah menggabungkan banyak poin-poin keputusan. Jadi dia nanti prosesnya itu dari dari root ke dalam head dan sebagainya. Dan dia itu pastinya lebih stabil dan tahan terhadap outlier. Nah, random forest ini juga cocok untuk data yang bervariasi. Dia juga nggak mempengaruhi adanya outlier ataupun misalnya seperti skew dan lain-lainnya. Terus ada juga artificial neural network atau itu juga hampir sama, tapi dia lebih sensitif terhadap outlier dan perlu adanya processing. Selanjutnya ada kesesuaian metode terhadap penyelesaian masalah. Nah, yang pertama itu linear regression. Ini sesuai sebagai metode model dasar untuk melihat apakah hubungan antara fitur Airbnb dan harga sewanya dapat dijelaskan secara linear, dan model ini juga berfungsi sebagai pembanding awal. Nah, untuk random forest, ini sesuai digunakan karena mampu menangani hubungan non-linear dan data dengan variasi yang harganya itu lebih besar. Model ini relatif lebih tahan terhadap noise dan outlier, sehingga cocok untuk karakteristik data Airbnb yang tidak terlalu normal. Nah, sementara itu ANN sesuai digunakan untuk mempelajari pola yang lebih kompleks. Model ini mampu menangkap hubungan non-linear yang sulit dijelaskan oleh metode lain. Meskipun membutuhkan data yang sudah diproses dengan lebih baik, ketiga metode ini dapat dibandingkan dengan pendekatan linear, example, dan non-linear dalam prediksi harga sewa Airbnb. Selanjutnya, penentuan metrik evaluasi. Untuk mengevaluasi performa model, kami menggunakan tiga metrik, yaitu yang pertama MAE atau Mean Absolute Error, yaitu mengukur rata-rata kesalahan prediksi secara langsung. Jadi, kita tahu seberapa besar prediksi yang menyimpang dari nilai asli. Selanjutnya ada RMSE atau Root Mean Square Error. Ini tuh mirip dengan MAE, tapi memberi penalti lebih besar pada kesalahan yang ekstrim. Nah, sehingga lebih sensitif terhadap outlier. Terus yang selanjutnya ada R Quadrat Score, itu menunjukkan seberapa baik model bisa menjelaskan variasi harga sewa. Semakin mendekati satu, itu semakin baik model menangkap pola data. Oke, kita langsung masuk ke dalam hasil analisisnya. Di sini ada linear regression, di mana ada dua kondisi. Yang pertama itu tanpa penanganan outlier dan saat penanganan outlier. Jadi nanti model ini akan dimasukkan dengan data yang masih ada outliernya dan tidak. Nah, kita akan bahas dengan yang tidak outlier. Jadi dengan tanpa outlier ini sendiri kita bisa lihat di sini itu dia memiliki akurasi lebih kecil dibandingkan yang dengan outlier. Dan MAE-nya dan RMSE-nya itu lebih besar dibandingkan dengan outlier. Nah, ini tuh terjadi karena pada saat kami melakukan proses Q dan VEV itu ternyata memang masih banyak sekali outlier yang masih harus ditangani. Nah, sehingga ini yang membuat nilai R product ini menurun dan variasi-variasi yang mungkin udah sempat kolomnya kita drop itu hilang. Jadi kita model tuh nggak bisa memprediksi dan nggak bisa belajar polanya dari data itu sendiri, sehingga hubungan linearnya itu kurang bisa menjelaskan pola harganya. Nah, kemudian kalau yang dengan outlier, karena yang dengan outlier itu pasti semuanya ada datanya, kolomnya dan bervariasi, dan semuanya itu digunakan oleh model. Jadi model itu bisa memprediksi lebih luas dan errornya itu lebih kecil dibanding dengan tanpa outlier. Nah, R kuadratnya itu meningkat sebesar 44%. Nah, hal ini itu terjadi karena dari kami sendiri juga mentransformasi lognya. Nah, model ini juga tetap terbatas karena memang asumsinya. Nah, dari sini hasilnya menunjukkan kalau misalnya hubungan linear ini kurang mendeskripsikan dan tidak sesuai
Airbnb ini karena pertama dia kompleks dan masih banyak dengan hal itu. Nah, selanjutnya ditunjukkan hasil menggunakan metode random forest. Nah, pada kondisi ini, data dengan outlier random forest tetap menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai R kuadrat yang tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan outlier itu nggak terlalu mempengaruhi model, karena random forest merupakan metode yang ensemble yang menggunakan banyak pohon keputusan. Nah, ketika outlier-nya dihilangkan, nilai MAE dan RMS-nya itu menjadi lebih kecil, yang berarti kesalahan prediksinya itu berkurang dan hasil modelnya itu lebih konsisten. Namun, terdapat perbedaan performa antara kedua kondisi yang tidak terlalu besar. Nah, dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa random forest ini cukup stabil dan robust terhadap outlier, serta mampu memberikan prediksi yang andal pada data Airbnb. Selanjutnya itu performa model artificial neural network atau ANN. Jadi ANN ini bekerja dengan cara mempelajari pola nonlinear dari data, menyesuaikan bobotnya untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Nah, kami mencoba dua skenario data, yaitu satu dengan outlier dan satu tanpa outlier. Nah, kalau kita lihat data tanpa outlier ini, model menghasilkan prediksi yang lebih akurat dengan MAE-nya itu 0,086 dan RMS-nya itu 0,127. Ini menunjukkan kesalahan prediksinya itu relatif kecil. Dan R kuadratnya itu 0,9535 atau menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 95,3% variasi harga sewa. Artinya ANN ini menangkap pola data dengan sangat baik. Ini karena data sudah bersih dari nilai ekstrim sehingga ANN bisa mempelajari pola secara optimal. Sementara itu, pada data dengan outlier, model tetap bisa menangkap pola utama, tapi performanya itu sedikit terpengaruh oleh nilai ekstrim. Jadi MAE dan RMSE-nya itu lebih tinggi daripada yang tanpa outlier. Nah, karena model mencoba menyesuaikan pola ekstrim. Namun, walaupun R kuadrat sedikit lebih tinggi, yaitu 0,9624, namun kenaikan R2 ini tidak selalu berarti prediksi lebih akurat, karena kan tadi kesalahan prediksi atau errornya itu juga lebih besar dibandingkan dengan data bersih. Nah, hal ini menekankan bahwa R kuadrat ini bagus belum tentu menjamin prediksi tempat, terutama bila ada outlier. Nah, intinya ANN ini sangat efektif ketika data sudah dibersihkan dari outlier karena memberikan prediksi lebih stabil dan akurat, karena model bisa fokus mempelajari pola data yang sebenarnya tanpa terganggu nilai ekstrim. Meskipun R kuadrat bisa terlihat lebih tinggi saat ada outlier, MAE dan RMSE lebih kecil pada data bersih, sehingga prediksi lebih dapat diandalkan. Oke, setelah kita lihat bahwa di sini itu, sudah terlihat bahwa ada 2 model mungkin bisa dibilang itu yang terbaik, tetapi dengan kondisinya masing-masing. Jadi untuk pertama itu, ada data dengan outlier, yaitu di mana menggunakan model random forest yang memang akurasinya itu sebesar 96%, yang lebih tinggi dan memang kesalahannya itu rendah. Kita bisa lihat, di sini, MAE-nya 128 dan RMSE-nya 174. Nah, kemudian kita bisa lihat juga data tanpa outlier ANN yang terbaik juga. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalnya MAE dan RMS-nya tuh lebih kecil dibandingkan yang dengan outlier. Sehingga, R kuadratnya juga mendekati 1 dan, model itu mempelajari polanya dengan sangat optimal. Nah, dari kami itu rekomendasinya itu, jadi metode yang terbaik itu ada 2, yaitu random forest dengan data outlier dan ada ANN dengan data tanpa outlier. Oke, di sini ada kesimpulannya. Oke, untuk kesimpulan itu sendiri, dari data, Airbnb Settle yang sudah kami gunakan ini, data ini memang bersifat kompleks, non-linear, terus kemudian juga banyak mengandung missing value, kemudian ada outlier juga. Nah, hal-hal seperti ini, yang memang permasalahan ini harus ditangani terlebih dahulu dengan melakukan prosesan data, yang dimana kita menghandling missing value-nya, outlier-nya, untuk regresi linear, kita menggunakan skewness dan multicollinear, yang membuktikan untuk peningkatan adanya performa modelnya. Nah, dengan hal ini, model ini akan terbantu dengan data yang memang bersih, ataupun bisa dibilang sudah siap untuk digunakan ke dalam proses model. Nah, di sini ada linear regresi yang memang performanya itu tidak begitu mendukung dalam proses, data Airbnb ini karena yang terlalu kompleks dan non-linear, sehingga dia tuh kurang mampu untuk menangkap hubungan non-linear pada data gitu. Dan kemudian ada random forest juga menjadi salah satu model terbaik juga, pada dataset ini, yang dimana memang, dengan outlier-nya itu menjadi lebih stabil dan tahan terhadap adanya nilai ekstrim atau outlier-nya. Dan kemudian di sini juga ada ANN, di mana ANN juga memberikan performa yang terbaik juga, tapi tanpa adanya outlier. Karena, ANN ini memang sangat sensitif ya dengan outlier, jadi dia mampu akan menganalisis model itu dengan baik ketika outlier-nya tidak ada. Nah, dari ketiga ini memang terdapat kondisi-kondisi yang berbeda pada proses pemodelannya. Nah, berdasarkan hasil eksperimen kami, di sini kami memiliki beberapa kendala. Yang pertama itu keterbatasan dataset, sehingga kami memerlukan proses seleksi dan penyesuaian data sebelum pemodelan. Kendala berikutnya muncul pada tahap preprocessing, khususnya dalam menangani skewness dan pada fitur numerik. Jadi beberapa fitur numerik itu memerlukan transportasi berulang agar distribusinya itu lebih mendekati normal. Selain itu, terdapat kesalahan teknis dalam penyimpanan data bersih yang menyebabkan proses preprocessing harus diulang di beberapa metode. Nah, di sisi pemodelan, linear regression menunjukkan akurasi yang terbatas karena kurang mampu menangkap hubungan non-linear. Nah, kendala-kendala ini mempengaruhi kestabilan hasil, namun tetap memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik dari masing-masing modelnya. Lalu, selanjutnya untuk rencana lanjut penelitian. Jadi untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan metode penanganan outlier yang lebih adaptif agar informasi harga ekstrim ini tetap diperhitungkan. Nah, selain itu penambahan fitur spasial dan temporal seperti lokasi strategis dan musim berpotensi meningkatkan akurasi prediksi. Nah, lalu peneliti selanjutnya juga bisa mengeksplorasi model assemble lanjutan seperti XGBoost atau like KBM juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan prediksi dan generalisasi model. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Di akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.